Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya adalah Tuhanlah perisai kita. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberikan kami atas kehidupan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang selama-lamanya kemudian. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami menjadikan Engkau Tuhan terus sebagai Tuhan kami, dan kami dijadikan sebagai anak-Mu, umat pilihan-Mu, kekasih hati-Mu Tuhan. Tapi kami Tuhan dalam membaca firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, karena Engkau lah yang mengajari kami firman-firman-Mu Tuhan, karena Engkau lah sang firman itu sendiri, Allah Roh Kudus yang memberikan kami terang hati kami, supaya kami terus Tuhan melekat kepadamu dan merenungkan firman-Mu pagi, siang, sore, malam, sepanjang selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Jadi kita baca di Mazmur 3 ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ini terbicara tentang Mazmur dari seorang raja Daud, ya. Tuhan ini adalah perisai yang melindungi dia. Ya. Kalau kita tahu bahwa Raja Daud ini banyak tentaranya, banyak sekali harta bendanya juga. Kalau bisa dikira-kira kalau zaman sekarang, kalau sudah banyak tentara itu menjadi perisai, ya. Manusia menganggap bahwa kalau sudah dia punya pengawal yang jaga-jaga manusia, itu sudah tanda perlindungan. Tapi di dalam firman Tuhan Mazmur 3 ayat 4 ini, tetapi Engkau Tuhan. Tuhan selalu dibilang di depan. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jadi dia tidak menganggap tentara yang banyak itu sebagai perisai, tapi Tuhanlah perisai yang melindungi dia. Dan di sini melihat bahwa Tuhan adalah kemuliaannya dia. Jadi kerajaan itu bukan kemuliaan. Jadi kalau raja-raja, ya, terutama raja-raja di Israel sana itu, kalau udah dapat gelar seorang raja itu kemuliaannya tinggi, ya, kehormatannya tinggi. Tapi Daud tidak menganggap itu, malahan dia berbilang bahwa Engkaulah kemuliaanku, bahwa dia menganggap Tuhanlah rajanya dan yang mengangkat kepalaku. Nah, ini apa artinya mengangkat kepala ini? Ketika Raja Daud di sini konteksnya Mazmur 3, dia dikejar-kejar anaknya Absalom, ya, dan orang-orang yang membenci dia. Seorang raja pasti merasa kalau dia dikhianati oleh anaknya sama mungkin prajurit-prajurit Israelnya, pasti dia sedih. Orang sedih biasanya kepalanya tertunduk, tidak ada semangat, ya. Orang yang sedih itu pasti ke bawah, kepalanya tidak bisa melihat ke depan. Dan di sini Raja Daud berkata kepada Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, bahwa hanya satu-satunya dia raja yang dapat membawa dia dari kesedihannya. Maksudnya membawa dia supaya tidak terlalu dalam kesedihan, bahkan dia bisa mengatasi segala kesedihannya di kejar-kejar anaknya. Ini membuktikan bahwa Raja Daud itu selalu berpandang kepada Tuhan, baik dia dalam pekerjaan dia sebagai raja maupun dalam setiap masalah. Dia selalu berkata-kata, minta sama Tuhan, dan tetap berharapan kepada Tuhan. Kita harus mengikuti teladan Raja Daud yang demikian, ya. Apapun kita, pekerjaan kita, jabatan kita, walaupun kita sebagai pemimpin, mungkin sebagai kepala, baik kepala di dalam pemerintahan maupun di swasta, atau direktur sekalipun, kita harus mencontoh Daud ini, bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi kita, Tuhan itu adalah kemuliaan kita, dan Tuhan yang mengangkat kepala kita ketika ada semua permasalahan, ya. Pegang firman Tuhan ini, biarlah pagi ini kita mendapatkan kekuatan firman Tuhan,
supaya apapun pekerjaan kita yang dalam keadaan baik ataupun ada tantangan, selalu Tuhan yang menjadi andalan kita, harapan kita. Makanya kalau kita melakukan pekerjaan ini, selalu di depannya adalah Tuhanlah perisaiku yang melindungi aku, Tuhanlah kemuliaanku, dan Tuhanlah yang mengangkat kepalaku. Mari kita berdoa, amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami mau Tuhan meniru Raja Daud ketika dikejar anaknya Absalom, ketika dalam posisi sebagai raja yang mungkin mau digantikan, mau dikudeta anaknya Tuhan. Dia tetap berpikir Tuhan bahwa apapun yang dia punya, tentara yang terhebat pun, itu bukan perisainya, tapi Engkaulah Tuhan perisai dia. Demikian juga kami anak-anakmu Tuhan, terus Tuhan menjadikan Kau perisai hidup kami, yang melindungi kami Tuhan. Kami tidak sendiri, Kaulah yang beserta kami, Emmanuel. Terima kasih Tuhan, Kaulah juga kemuliaan kami. Apapun yang kami miliki di bumi ini bukanlah milik kami, tapi milik-Mu Tuhan. Dan Engkaulah harta kami yang sangat-sangat terindah. Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Dan Kau juga mengangkat kepala kami di waktu ada tantangan, kesedihan, atau ada segala pergumulan hidup, beban hidup yang berat, maupun apapun juga yang menjadi kelemahan kami. Kaulah yang mengangkat kepala kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mendapatkan kemenangan dari-Mu, karena Kau telah menang, mengalahkan maut dan kerajaan maut di atas kayu salib. Kau juga terus berdoa kepada kami supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kudusan Allah. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dengan Roh Kudus. Kami mau hidup dalam kudusan Allah, kami mau hidup dalam rencana Tuhan, firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, janji-Mu yang kami, Kau selalu menyertai kami sampai kedatangan-Mu, rapture-Mu Tuhan. Kami mempelai Kristus, kami disiapkan Tuhan untuk mengalami rapture-nya Tuhan. Kami mau hidup Tuhan selama-lamanya bersama-Mu Tuhan, tidak mengalami kematian kubur, tidak mengalami kematian dini, namun kami memperoleh hidup karena nama-Mu hidup Tuhan. Engkaulah jalan dan kebenaran hidup ya Tuhan Yesus, dan kami memperoleh kehidupan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, shalom.